Yunus pasal 2 hari Jumat tanggal 9 Januari 2026. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Ayat 1 dari Yunus pasal 2 menuliskan tentang Yunus yang berdoa kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan. Nah, di pembacaan Yunus pasal 1 sebelumnya kita sudah baca bagaimana firman Tuhan yang datang kepada Yunus untuk menyuruh dia pergi ke Niniwe untuk berseru terhadap mereka karena kejahatan mereka telah sampai kepada Tuhan. Tetapi Yunus malah bersiap melarikan diri jauh daripada Tuhan. Menurut Yunus, dia mau lari jauh daripada Tuhan. Karena kemanapun berlari, Tuhan ada di tempat di mana dia mau lari itu. Kemanapun pergi, pasti ada Tuhan di sana. Nah, menurut Yunus, dia sudah jauh daripada Tuhan waktu dia mengambil kapal berangkat ke Tarsis, tetapi di tengah perjalanannya Tuhan menurunkan angin ribut ke laut dan terjadi badai besar sampai kita sudah baca di Yunus pasal 1 bagaimana Yunus akhirnya berkata, "Campakkanlah aku ke laut supaya laut kembali menjadi redah karena akulah badai besar itu datang menyerang kapal ini." Nah, orang-orang yang ada di kapal bersama dengan Yunus berusaha untuk mendayung perahu sekuat tenaga supaya mereka bisa tiba di darat, tetapi mereka tidak bisa dan tidak sanggup. Nah, akhirnya mereka mencampakkan Yunus ke laut dan betul seketika itu juga redalah badai yang ada, dan di situ mereka melihat kuasa Tuhan yang dipercaya oleh Yunus, karena Yunus sudah menceritakan bahwa dia melarikan diri, tidak mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Nah, terakhir di situ di ayat 17 Yunus pasal 1 dikatakan bahwa atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, jadi dari dalam perut ikan inilah di mana dia ada 3 hari 3 malam, Yunus berdoa kepada Tuhan Allahnya. Dan doa Yunus ini dituliskan di judul perikopnya adalah doa ucapan syukur Yunus. Nah, dalam perut ikan 3 hari 3 malam, tetapi yang terjadi Yunus malah bersyukur kepada Tuhan. Yunus gak marah kepada Tuhan, kenapa Tuhan buang aku ke dalam perut ikan. Nah, kita bisa lihat bagaimana ucapan syukur Yunus di dalam menghadapi 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Dia sadar bahwa dialah yang salah, bukan Tuhan yang bertindak semena-mena terhadap dia. Nah, ayat 2 katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Jadi dia tahu dia di dalam kesusahan, pasti tidak enak ada di dalam perut ikan. Dan lebih enak kalau dia bisa bebas, dia disuruh Tuhan pergi ke Niniwe, dia lakukan itu. Tetapi karena dia yang tidak mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, maka dia berada dalam kesusahan. Jadi dalam kesusahan dia berkata, aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Dia sudah lihat di dalam perut ikan tidak ada harapan lagi, tertutup. Tetapi dia, dan di situ dia katakan umpamakan dia berada di tengah-tengah dunia orang mati. Dan itu adalah kesusahan yang dia alami. Dan dia melihat bagaimana Tuhan menjawab dia. Dia berkata, Tuhan menjawab aku. Dia berdoa. Dia sepertinya di sini Tuhan belum menjawab, tetapi dia sudah mengaminkan terlebih dahulu. Ia menjawab aku. Dalam kesusahanku aku berseru kepadamu dan ia menjawab aku.
Aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Ini doanya, dia baru berdoa kepada Tuhan tapi dia sudah mengamini terlebih dahulu bahwa Tuhan menjawab dia, Tuhan mendengarkan suaranya. Ayat 3, telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Jadi dia melihat Tuhan sudah melemparkan dia ke tempat yang dalam, pusat lautan. Dia terangkum oleh arus air dan semuanya sudah melingkupi dia. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Dia melihat dan berkata di dalam hatinya, aku sudah terusir dari hadapan mata Tuhan karena tidak mau dengar perintah Tuhan, mau melarikan diri jauh daripada Tuhan. Tetapi dimanapun dia pergi ada Tuhan di sana yang menemui dia, dan Tuhan menyelamatkan dia. Kalau di sini di dalam perut ikan dia masih bisa berhubungan dengan Tuhan. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Dia melihat bagaimana air telah mengepung dia, mengancam nyawanya. Samudra raya merangkum dia, lumut lautan membelit kepalanya. Jadi tidak ada harapan lagi dia lihat hidupnya, tetapi dia berseru kepada Tuhan di dalam kesusahan yang dia alami. Di tengah-tengah dunia orang mati, di dalam perut ikan itu sudah seperti kubur untuk dia. Dan dia berseru kepada Tuhan di sana, dan dia berkata, ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Dia mengaminkan Tuhan naikkan nyawanya, memberikan nyawa lagi kepada dia. Dia sudah ada di dalam liang kubur dan Tuhan berikan lagi nyawanya. Nah, ini 3 hari 3 malam di dalam perut ikan Yunus itu kita lihat gambaran tentang Tuhan Yesus yang nantinya akan ada di perut bumi selama 3 hari 3 malam. Nah, kita bisa lihat di Matius 12 ayat 38 sampai ayat 42, di situ tentang tanda Yunus, bagaimana di saat itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat meminta tanda daripada Tuhan. Nah, tetapi Yesus berkata bahwa angkatan yang jahat dan tidak setia ini yang menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Nah, jadi tanda Nabi Yunus itu adalah di ayat 40 Matius 12, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi ini tanda anak manusia itu Yesus nantinya juga akan tinggal 3 hari 3 malam dalam perut bumi, yang didahului dengan tanda Nabi Yunus di mana dia tinggal dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam lamanya. Nah, ini Yunus katakan dalam liang kubur, tetapi Tuhan naikkan nyawanya kembali dari liang kubur, sudah mati tetapi dibangkitkan kembali. Nah, ini Yesus nantinya mati 3 hari 3 malam di dalam rahim bumi, dikuburkan tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Ayat 7, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Nah, saat jiwa letih lesu, ingat kepada Tuhan, bukan ingat kepada hal-hal lain. Tetapi ini Yunus di dalam keletihan jiwanya di dalam perut ikan, dia mengingat Tuhan, dia teringat kepada Tuhan, dan dia berdoa. Dan doa Yunus adalah doa ucapan syukur, bersyukur kepada Tuhan sekalipun dia ada di dalam perut ikan. Dia masih melihat apa yang baik yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Dan di dalam menghadapi ujian kehidupan kita, kalau melihat masih ada kebaikan Tuhan, akan membuat kita bersyukur.
mencari apa yang baik, sekalipun sepertinya kacau balau dalam hidup, tetapi kalau kita cari pasti selalu masih ada kebaikan Tuhan yang kita bisa dapatkan. Dan semakin kita mencari yang baik yang Tuhan masih berikan dalam hidup kita, pasti akan banyak yang akan semakin kita lihat betapa baiknya Tuhan. Sehingga seperti Yunus, dia berdoa ucapan syukur sekalipun ada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Dia berkata, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Saat jiwanya letih lesu, Tuhan yang mendengar doanya sampai kepada Tuhan. Saat dia teringat kepada Tuhan, mencari Tuhan, berteriak kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan dia mendengarkan suaranya. Saat kita dalam letih lesu berteriak kepada Tuhan, hanya Engkau satu-satunya penolongku, hanya Engkau satu-satunya yang sanggup mengeluarkan aku dari ujian kehidupan, yang memberikan kekuatan untuk menghadapinya. 3 hari 3 malam dalam perut ikan, pasti Yunus hanya bisa dikuatkan karena Tuhan menguatkan dia. Tuhan memberi dia harapan, Tuhan memberi dia kekuatan. Masa depan pasti ada. Seperti Amsal 23 ayat 18 mengatakan bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak hilang. Ayat 8, mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Nah, yang berpegang teguh kepada berhala, mengharapkan berhala-berhala yang menolong, mereka meninggalkan Tuhan yang sebenarnya selalu setia mengasihi. Nah, di situ Yunus menyadari bahwa dia mau untuk terus berpegang teguh kepada Tuhan, bukan kepada berhala kesia-siaan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah daripada Tuhan. Dia bersyukur dan berkata akan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nasar yang dia katakan akan dibayar karena dia tahu keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Setelah Yunus bersyukur, berdoa ucapan syukur kepada Tuhan, tidak komplain kepada Tuhan, tidak marah-marah kepada Tuhan, sekalipun 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, dia tetap mencari Tuhan. Dia tahu jiwanya letih dan lesu, tetapi dia teringat Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, berseru dan berteriak kepada Tuhan, mengucap syukur, dan Tuhan benar mendengarkan doanya seperti yang dia aminkan dan percayai di ayat yang kedua. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau mendengarkan suaraku. Tuhan mendengar suara dan teriakan kita saat kita berseru kepadanya. Berseru dengan ucapan syukur, bukan dengan komplainan kalau kita berada di dalam situasi yang tidak mudah seperti yang dialami Yunus. Doa ucapan syukur Yunus, Tuhan dengar. Bukan doa komplainan yang marah-marah, yang mengeluh, tetapi doa yang mengucap syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukur kepada Tuhan karena Dia tahu yang terbaik untuk kita. Dia tahu menolong kita, dan sekalipun itu kelihatannya berat untuk kita, tetapi itu adalah bagian penyelamatan Tuhan untuk membersihkan kita dari ketidakmurnian, membersihkan kita dari kedagingan. Tetapi yang Tuhan rindukan adalah kita semakin dimurnikan, hati kita semakin dimurnikan dengan terus mencari wajahnya, bersyukur kepada Dia, bersukacita senantiasa di dalam segala hal. Dan ini yang akhirnya membuat Tuhan berfirman kepada ikan. Tuhan pun berfirman, berbicara kepada ikan, dan ikan itu mendengar firman Tuhan.
memuntahkan Yunus ke darat. Tuhan bisa berfirman kepada ikan dan ikan mendengar. Kalau firman Tuhan juga datang pada kita hari ini untuk terus bersyukur, berdoa, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, kita percaya bahwa itu adalah firman yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dia berfirman untuk kita bersyukur seperti Yunus, sekalipun berada di dalam perut ikan, sekalipun kita berada di dalam ujian-ujian kehidupan, untuk terus bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Demikian pembacaan Yunus pasal 2 hari ini yang mengajarkan kepada kita untuk terus bersyukur di dalam kesesakan, di dalam kesusahan, terus berseru kepada Tuhan, mempercayai bahwa Dia mendengar saat kita berseru kepada Dia, saat kita memanggil Dia. Dia sanggup untuk mengangkat kita dari tengah-tengah dunia orang mati. Sudah berada di dalam perut ikan, Tuhan sanggup untuk selamatkan, untuk menyuruh ikan memuntahkannya. Sudah dibuang ke laut, tapi Tuhan masih selamatkan Yunus dengan ikan besar yang Dia kirim untuk menelannya. Dan di dalam 3 hari di dalam perut ikan, Yunus belajar untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Perut ikan besar yang Tuhan izinkan untuk menolong kita hari ini, masing-masing ujian-ujian yang kita lewati, semua adalah untuk kita belajar. Tuhan mengajar kita untuk tahu bersyukur kepada Dia di dalam segala perkara kehidupan kita. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.